السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Yang artinya, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid, dan kini kita berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya di antara mereka. Dan alhamdulillah, kita juga pada malam ini dan pada saat ini kita sedang mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka? Rasulullah mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dihimpun oleh rahmat Allah atau terhimpun di dalam rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka dijaga, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Bapak fulan bin bapak fulan, si fulan bin fulan, dia hadir di majlisul ilm, dia mendengarkan ayat-ayat Allah, dia mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mendatangi majlisul ilm, mendatangi pengajian, tidak ada keutamaannya kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka ini sudah cukup bagi kita
untuk termotivasi dan berjuang bersungguh-sungguh untuk mendatangi majlisul ilm. Lalu bagaimana jika majlisul ilm itu terdapat di dalamnya segala bentuk-bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan menyampaikan cara yang kedua agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah yaitu ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, tentunya ayyuhal ikhwah, yang namanya mengikuti itu dia selalu berjalan di belakangnya. Kemana dia melangkah, ke sana kita melangkah. Kalau dia melangkah ke kanan kemudian kita ke kiri, maka itu tidak mengikuti namanya. Yang namanya mengikuti, dia mengikuti kemana saja orang yang dia ikuti itu, ke sana dia melangkah. Kemudian sunnah ini adalah kullu ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ucapan atau perbuatan atau ketetapan. Jika seseorang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini, maka itu adalah sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, maka yang diucapkan itu adalah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduknya begini, maka itu adalah sunnah. Rasulullah mengangkat tangannya seperti ini, maka itu adalah sunnah. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sebelum kita memasuki pembahasan Syekh di sini, terlebih dahulu mari kita mendengarkan ayat yang ada di dalam surat Al-Imran, ayat yang ke-164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Artinya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang mengajarkan kepada kita sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah Allah yang besar ini? "Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Allah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka. Ayat ini turun kepada sahabat. Yang dimaksud di sini adalah dari diri mereka, dari bangsa Quraisy. Mereka mengenal nasabnya, mereka mengenal akhlaknya sebelum dia menjadi rasul, sebelum dia menjadi nabi, dan setelah dia menjadi nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifat-sifatnya. Ya, rasul ini yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dengan ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala yuzakkihim, membersihkan mereka dari kotoran-kotoran, kotoran kesyirikan, kotoran bid'ah, kotoran maksiat-maksiat
Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Quran ini adalah membersihkan manusia, mencuci manusia ya dari segala bentuk kotoran-kotoran. Apabila dia sudah bersih dari kotoran-kotoran itu, maka pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, namun sayangnya kita ini tidak memahami, tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an, sehingga kita membacanya begitu saja. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu, dengan Al-Qur'an, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka dibersihkan oleh Allah dari kotoran syirik, dari kotoran bid'ah, dari kotoran maksiat-maksiat. Lihat ayo ikhwah, mungkin kita semua tahu bagaimana kejahatan-kejahatan, bagaimana keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terlebih dahulu, orang Makkah secara umum. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah tidak membaca kitab seperti kita, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di majlis-majlis mereka lalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Lalu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bangsa Quraisy ini atau orang Arab secara umum kefasihan di dalam Al-Qur'an, maka seketika mereka beriman. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, di kajian yang sebelumnya pernah kita menyampaikan tentang 3 dedengkot Quraisy yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satu di antaranya adalah Abu Jahal. Kemudian Al-Akhnas ibnu Syuraiq. Kemudian ada satu lagi yang ketiga saya lupa. Abu Jahal ini apabila malam tiba, dia keluar dari rumahnya kemudian mendatangi rumahnya Rasulullah SAW dan duduk di luar. Dia mendengar bacaan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW biasanya di tengah malam dia bangun sholat malam, kemudian bacaannya itu didengar ya oleh Abu Jahal, kemudian Al-Akhnas bin Syuraiq, dan yang satu Uqbah bin Abi Mu'ayth atau yang lainnya. Ketika menjelang subuh mereka pulang. Dahulu tidak ada listrik, tidak ada balon, mereka tabrakan di tengah jalan. Lalu mereka saling bertanya, kamu ngapain? Kamu juga ngapain? Saya tadi mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad. Oh, saya juga begitu. Saya juga begitu. Ya, mereka tiga-tiganya berjanji, kita tidak akan lagi datang ke sini untuk mendengarkan Al-Quran. Besoknya rindu lagi Abu Jahal untuk mendengarkan Al-Quran. Keluar dia malam-malam, sembunyi-sembunyi keluar, kemudian duduk di bawah tembok. Begitu pagi, menjelang pagi, pulang, tabrakan lagi mereka berjanji. Sampai 3 kali. Lalu mereka membuat satu pernyataan. Mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini adalah inna alaihi la halawah. Dia manis Al-Quran ini. Ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, yang menghalangi mereka untuk membenarkan dan mengikuti Al-Quran ini adalah karena kesombongan mereka. Abu Jahal dia mengatakan bahwa dia mengakui kebenaran Al-Quran ini. Tapi Bani Hashim, sukunya Rasulullah SAW, dan sukunya Abu Jahal, Bani Makhzum, mereka selalu bersaing dari masa jahiliyah. Mereka mengatakan, Bani Hashim memberi makan, kami juga memberi makan. Ya, mereka berani dalam peperangan, kami juga berani dalam peperangan. Ya,
Lalu Bani Hashim mengatakan, salah satu keluarga kami ada yang menjadi nabi. Nah, Bani Makhzum ini yang tidak bisa kita saingi Bani Hashim. Kalau segala kebaikan-kebaikan Bani Hashim itu bisa kami saingi, namun hanya satu yang tidak bisa kami saingi. Satu yang selalu yang kami kalah, yaitu apa? Di Bani Hashim ada nabi, di suku kami tidak ada nabi. Jadi yang membuat Abu Jahal dan beberapa orang dari sukunya tidak mau mengikuti Rasulullah SAW karena gengsinya, bukan karena mereka meyakini bahwa Rasulullah itu salah. Faham maksudnya ya ikhwah? Ya. Nah, jadi kembali lagi ke ayat ini, yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Sekarang Rasul sudah tidak ada, namun Al-Quran ini ada di rumah-rumah kita, namun kita tidak atau jarang kita membacanya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari kotoran-kotoran. Lihat ayo ikhwah, mungkin antum sering melihat betapa banyaknya orang-orang di Eropa, di Amerika, di tempat-tempat yang lain beriman dan masuk Islam gara-gara mereka membaca Al-Quran. Apakah mereka itu lebih baik dari kita? Ya. Betapa banyaknya pendeta-pendeta yang membaca Al-Quran kemudian dia masuk Islam, beriman. Kenapa kita tidak berusaha membaca seperti mereka? Supaya kita beriman, sudah beriman, tambah lagi iman kita. Ya. Kemudian wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal Hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran wal Hikmah, dan Al-Hikmah itu adalah sunnah. Ya. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, wa in kanu min qabl, padahal sebelumnya mereka itu la fi dhalalin mubin, sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dari sini dapat kita mengetahui betapa besarnya anugerah Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi orang-orang yang berpegang dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah tidak memilih kita, mungkin kita ini akan menjadi orang-orang yang memerangi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah mengatakan wa in kanu min qabl, dan sebelum Allah mengutus kepada mereka rasul ini, sebelum rasul itu membacakan kepada mereka kitab Allah, sebelum mereka diajarkan sunnah itu, la fi dhalalin mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ikhwani fillah azakumullah, tidakkah sepantasnya kita ini untuk bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita sebagai orang yang menjunjung tinggi sunnah Rasulnya? Ya, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini yang begitu besar ini? Yaitu dengan senantiasa mempelajari sunnahnya, kemudian mengamalkan sunnahnya, kemudian mendakwahkan sunnahnya. Karena banyak sekali keluarga kita yang belum mengenal sunnah ini. Ya, dan itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebarkan sunnah ini. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kata Syekh di sini, fal inayatu bis sunnati nabawiyyah wal hadi al mubarak. Ya. Memperhatikan, mengamalkan sunnah Nabi dan petunjuk-petunjuknya yang penuh dengan keberkahan. Maka itu artinya selain petunjuk Rasulullah SAW itu tidak ada keberkahannya. Kenapa demikian ayol ikhwah? Karena petunjuk Rasulullah SAW itu berdasarkan wahyu. Selain Allah tidak ada yang mendapatkan wahyu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya tidak ada yang mendapatkan wahyu. Yang mendapatkan wahyu hanyalah Rasulullah SAW. Ya, jadi memperhatikan, mempelajari sunnah Rasulullah SAW
dan petunjuknya yang penuh dengan keberkahan. Alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa amalan. Mempelajarinya, mengamalkannya. Ya, ikhwani fi din azakumullah. Sunnah ini membimbing atau pembimbing. Kita dibimbing dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi dibimbing. Antum cari agama seperti agama Islam ini, tidak mungkin akan ada. Kita masuk kamar mandi aja diajar kita, keluar dari kamar mandi aja diajar, buang air kecil, buang air besar diajar. Bahkan berjima' pun kita diajar. Ya, apakah ada agama seperti ini? Enggak ada. Hanya ada dalam agama Islam yang seperti ini, ayyuhal ikhwah. Ya, dan ingat, Islam itu adalah sunnah ini. Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah ini, dan sunnah ini adalah Islam. Tidak bisa dipisahkan antara Islam dan sunnah atau sunnah dengan Islam. Kemudian, jadi memperhatikan, memegang as-sunnah dengan cara mempelajarinya, kemudian mengajarkannya atau mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kata Syekh, yu'addu minal asbabil azimah lin najati yaumal qiyamah. Ini merupakan sebab yang sangat-sangat besar, ya, yang bisa menyelamatkan seseorang pada hari kiamat kelak. Walihada qala al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arada najata, barang siapa yang menginginkan keselamatan, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana caranya agar seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat? Al-Imam Malik mengatakan, maka hendaklah ia berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azakumullah, harus kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, kita diciptakan. Kemudian agar kita bisa tetap hidup demi kelangsungan hidup kita, Allah menciptakan untuk kita makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menikahkan kita. Mensyariatkan kita untuk menikah, ya, agar kita memperbanyak keturunan. Kemudian tidak cukup sampai di sana, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an yang isinya adalah aturan-aturan, baik itu aturan akidah, aturan ibadah atau aturan akhlak. Bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kepada kita Al-Qur'an ini, maka bagaimana jadinya kita ini? Lihat saja ya ikhwah, jangan jauh-jauh. Lihat orang-orang kafir yang hidup mereka jauh dari Al-Quran. Bagaimana jadinya mereka ini? Seperti binatang. Ya, jual beli semau-maunya, berzina, minum khamr, berjudi dan yang lain-lainnya. Semua kejelekan-kejelekan itu mereka lakukan tanpa ada rasa bersalah. Ya, kenapa demikian? Karena mereka tidak punya kitab seperti kita. Ya, kita segala sesuatu diajarkan. Sebagaimana kita katakan tadi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi pun diatur, tidur diatur, bangun tidur diatur, makan, minum semua diatur. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu saking sayangnya kepada kita. Kemudian mungkin ada hal-hal yang kita tidak fahami dalam Al-Quran ini, maka Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, ya, yang menjelaskan kepada kita isi daripada Al-Quran ini. Ada hal-hal yang kita tidak fahami di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, maka wajar Imam Malik mengatakan, barang siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia mengamalkan, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat ayo ikhwah, banyak pengusaha-pengusaha ya, yang jauh selama dia berusaha jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu dia mengenal Al-Quran dan Sunnah, ternyata banyak jual beli, banyak transaksi riba yang dia lakukan. Ya, banyak di antara ikhwan-ikhwan kita yang dahulu dia tenggelam dalam maksiat-maksiat. Dia mengira bahwa itu adalah bukan maksiat. Namun setelah dia masuk ke dalam sunnah ini, dia tahu kalau itu adalah maksiat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, syukurilah nikmat Allah ini. Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini, tidak lama lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabutnya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Nabi membuat garis. Ya. Lalu Nabi mengatakan, hadza sabilullahi mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta an yaminihi khututan wa an shimalihi khututan. Lalu Nabi membuat garis-garis di kiri kanannya. Lalu Nabi mengatakan, hadhis subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak ini. Garis-garis yang pendek-pendek di kiri dan di kanannya. Lalu Nabi mengatakan, ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada jalan di antara jalan yang ada di kiri dan di kanan ini, melainkan di sana ada syaitan yang mengajak orang untuk masuk ke jalan ini. Tentunya syaitan di sini bukan seperti syaitan yang yang digambarkan seperti kita lihat di film-film yang matanya merah besar, kemudian ada ada tanduknya, kemudian dia megang pisau entah apa itu. Ya, bukan itu. Syaitan yang ada di jalan ini, dia pakai sorban. Kemudian dia pakai jubah. Ya. Kemudian bahasanya bagus. Ya. Namun ikhwani fiddin azakumullah, Nabi mengatakan mereka itu syaitan, bukan saya mengatakan demikian. Ya. Nabi yang mengatakan mereka itu syaitan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, siapa syaitan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Yaitu semua orang yang menghalangi orang dari jalan yang lurus ini. Semua orang yang tidak mengajak orang lain kepada jalan yang lurus ini, maka dia adalah syaitan. Ya. Maka hati-hati ayo ikhwah. Syaitan ini sulit untuk kita bisa melihatnya. Kita membutuhkan bukan kacamata biasa, tapi membutuhkan mikroskop. Betul itu Pak Syed, namanya mikroskop untuk melihat kuman itu. Ya. Mikroskop. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umat Islam ini pecah belah menjadi berapa? 70. Seandainya dia 10 pecahan itu mungkin dia masih tebal-tebal. Bisa kita lihat. 20 mungkin masih bisa dilihat. 30 mungkin masih bisa dilihat. Kalau sudah 70, ya, bagaimana kecilnya itu? Ya. Sehingga kalau hanya sekedar kacamata min atau plus, tidak mungkin dia akan melihatnya. Ini membutuhkan apa? Mikroskop. Supaya jelas dia melihat. Ya. Kalau dia tidak punya mikroskop, maka seperti pepatah bahasa Sasak itu nanti, rekat bedang, tembagang dikira rekat bedang nanti. Ya, artinya apa itu ayo ikhwah? Kita harus belajar dan menuntut ilmu dan pelajari sunnah ini, ya, agar kita tidak terseret dan tidak diseret oleh syaitan-syaitan yang berada di jalan yang di kiri kanan itu. Ya, karena coba antum perhatikan ayo ikhwah, mereka ini bagus penampilannya, bagus ucapannya,
maka orang yang tidak punya pengalaman, orang yang tidak punya ilmu, maka dia pasti akan akan ikut ke sana. Ya, dia tidak tahu kalau di dalamnya isinya adalah apa? Racun-racun aja isinya. Kemudian wa qala rahimahullah, dan Al-Imam Malik juga mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah ini adalah ibarat kapalnya Nuh. Ya. Man rakibaha naja. Barang siapa yang naik di kapal ini dia selamat. Wa man takhallafa anha ghariq. Dan barang siapa yang tidak mau naik di kapal ini dia akan tenggelam. La ilaha illallah. Ya. Kita bukan tenggelam di laut. Kalau kita tenggelam di laut kita akan meninggal dunia. Tapi kalau kita tenggelam dalam fitnah dan maksiat ini, nas'alullah salam al-afiyah, dunia akhirat kita rusak. Ya, apalagi sekarang ini zaman fitnah yang luar biasa dahsyatnya fitnah-fitnah ini ayo ikhwah. Tidak pernah kita bayangkan fitnah-fitnah seperti ini. Ya. Nah, sunnah ini adalah safinatun Nuh. Ibarat kapal Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik di kapal itu dia akan selamat. Yang tidak naik dia akan tenggelam. Ya. Sunnah ini ibarat alat untuk mendeteksi mana yang salah, mana yang benar. Kemudian lalu kata Syekh, dunia ini mathaluha mathalul bahr. Dunia ini seperti lautan. Ya. Kita ini sedang berada di lautan. Alladzi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila as-sahil. Lautan yang harus diarungi oleh setiap manusia agar dia bisa sampai ke daratan. Alladzi fihi duruhum wa awtanuhum wa mustaqarruhum. Di mana di daratan itu? Di sana ada rumah mereka, ada desa mereka, ada segala keperluan-keperluan mereka. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus mengarungi lautan yang begitu besar ombaknya ini. Ya. Apa ombaknya? Fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Di malam hari dia beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah kafir. Ya, saking besarnya ombak yang menghantamnya kiri kanan, saking besarnya fitnah-fitnah yang menghantamnya dari kiri dari kanannya. Lalu kata Syekh, wala yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah. Tidak mungkin dia akan mengarungi laut itu kecuali dengan kapal yang kokoh, yang kuat. Ya, seperti kapalnya Nabi Allah Nuh. Karena Al-Imam Malik mengatakan sunnah itu adalah ibarat kapalnya Nabi Allah Nuh. Yang naik di kapal itu dia selamat, yang tidak mau naik dia akan tenggelam. Maka kita butuh di lautan yang ombaknya begitu dahsyat kapal yang kuat. Ya, lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya orang-orang yang dahulu ngaji bersama kita. Duduk di satu kajian bersamaan. Kita pergi ke pengajian bareng, kita pulang juga bareng. Namun karena ada fitnah ini, fitnah itu, sekarang kita dicela. Kita diremehkan. Ya, seolah-olah kita tidak kenal. Kalau dahulu dari jauh, Assalamualaikum. Sekarang la salam wala kalam. Ya. Kenapa begitu? Ada fitnah. Ya. Lihat ayo ikhwah, persis seperti ombak itu. Kalau dia tidak kuat kapalnya, dihantam oleh ombak dari kiri atau dari kanan, maka dia akan apa? Tenggelam. Lalu kata Syekh, kata Imam Ibn Al-Qayyim, fa arsalallahu rusulah
tu'arriful umama ittikhadha sufunin najah. Lalu Allah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi diutus oleh Allah untuk mengajarkan setiap manusia bagaimana dia menciptakan kapal untuk keselamatannya itu. Ya. Kapal ini adalah Al-Quran dan Sunnah ini. Jadi kita hanya tinggal memilih sekarang mau selamat atau tidak. Ya, kalau selamat silahkan. Keselamatan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau tidak mau selamat ya terserah. Karena besok atau lusa pasti kita akan meninggal dunia dan kita akan mengetahui betapa berharganya yang namanya Al-Quran dan Sunnah ini. Kemudian wa ta'muruhum bi'amaliha wa rukubiha, dan para nabi memerintahkan kepada umatnya untuk segera membuat kapal itu dan menaiki kapal itu. Ya, ini semua maksudnya adalah kapal ini maksudnya adalah wahiyya ta'atuhu. Taat kepada Allah kapal ini. Wa ta'atu rusulih, dan taat kepada rasul-rasulnya. Ya. Wa ibadatuhu wahdah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Ya. Apakah ada orang beribadah kepada selain Allah? Banyak. Ya. Kalau orang kafir jangan tanya sudah, karena dia kafir. Pasti dia beribadah kepada selain Allah. Namun ada juga orang-orang yang muslim beribadah kepada selain Allah. Ada. Bagaimana dia beribadah kepada selain Allah? Apabila dia meminta, berharap kepada selain Allah, apa yang dia minta dan berharap kepada Allah itu namanya beribadah. Dan seringkali saya sampaikan di sini, saya contohkan ibarat orang apa? Yang sakit, belum sehat di puskesmas, belum sehat di rumah sakit umum, belum sehat di dokter spesialis, dibawa ke kuburan. Dibawa ke kuburan itu pasti ada yang diharapkan. Apa diharapkan dari kuburan? Ya, tidak mungkin dia akan berharap supaya dia tidur bersama-sama di sana, tidak mungkin. Tapi yang diharapkan itu adalah apa? Kesembuhan. Sementara kesembuhan ini hanya ada di tangan Allah. Nah, ini namanya kita beribadah kepada selain Allah. Ya. Kemudian contoh yang lain, orang membawa azimat, bebadongkah namanya, ilmu kebalkah namanya, tujuannya tidak lain adalah apa? Untuk mencari keselamatan. Sementara keselamatan itu ada di tangan Allah. Mereka mengharapnya dari selain Allah. Maka ini namanya beribadah kepada selain Allah. Ya. Nah, orang yang seperti ini, bagaimana dia akan selamat di dunia dan di akhirat? Orang yang seperti ini dia tidak punya kapal. Ya. Dihantam ombak kiri kanannya lalu dia tenggelam. Kemudian wa ikhlasul amalilah, dan mengikhlaskan semua amalan-amalan kita karena Allah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan kecuali yang ikhlas dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mengoreksinya sedetil-detilnya. Sehingga secuil pun tidak ada sesuatu yang akan luput dari koreksian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk." Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang ia sekutukan aku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya itu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh amalan-amalan yang bercampur-campur. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan yang ikhlas dikerjakan karena Allah. Dia tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya azan sudah ini. Habis lagi waktu kita ini.
Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.